Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Lukman Lalu dalam acara Coach English Express. Belajar bahasa Inggris dengan cepat. Setiap kita mendengar pelajaran bahasa Inggris, kita selalu terasa mumet di kepala. Kenapa? Karena kita sudah bisa membayangkan betapa sulitnya bahasa Inggris itu. Pada dasarnya sebenarnya bahasa Inggris tidak sesulit apa yang dibayangkan. Bahasa Inggris itu mudah kalau hanya sekedar berbicara sama kawan, sama siapa saja. Guna di sini kan kita belajar bahasa Inggris hanya untuk bisa berbicara. Bagaimana caranya? Oke, join us. Sebelum kita lanjut, the kind of speaking English is two. Jenis bahasa Inggris itu ada dua macam. The first, pertama, grammar. Itu yang disebut tata bahasa. Dan yang kedua, daily language yang disebut bahasa sehari-hari untuk bercakap. Grammar ini adalah kurikulum pemerintah yang diterapkan kepada siswa-siswi di sekolah guna mempelajarinya supaya bisa berbahasa baik dan benar. Dan aturan-aturan disebut tercantum seperti kata-kata kerja bantu, ada to be, bentuk lampu, bentuk sekarang, bentuk sedang, dan sebagainya, kata kerja beraturan, tak beraturan, dan banyak lagi yang lainnya. Contoh, kalau kita misalnya have you eat, itu grammar ya. Kita harus bisa jawab, yes I have. Sudahkah Anda makan? Ya, saya sudah makan. Padahal kalau kita bilang have you eat, jika kita sudah makan bilang aja yes, sudah mengerti. Berarti kita sudah makan, tapi tetap itu salah menurut grammar. Oke, kita harus mengikuti pertanyaannya. Have you eat? Yes I have. Oke. Jadi untuk yang kedua, bahasa sehari-hari. Maksud dan tujuan kita belajar bahasa Inggris untuk mengetahui bagaimana kita bisa berkorespondensi atau berbahasa. Nah, disinilah saya akan terapkan bahasa kita sehari-hari yang disebut daily language. Dari mana kita mulai? Apa yang harus kita ucapkan pertama kali? Di situ kita bingung kan? Yang kita ucapkan pertama kali adalah dari dasar, dari sejak kita bangun tidur. Coba kalau kita bangun tidur, pasti yang pertama kita lakukan adalah bangun. Bangun. Bangun, ini sudah siang. Nah, disitulah. Apa bahasa Inggrisnya? Bangun, ini sudah siang. Bahasa Inggrisnya adalah wake up, it is too late. Bisa kita ucapkan kepada saudara, anak, bapak, dan sebagainya. Wake up, it is too late. Ini masih pagi, masih banyak kata-kata yang harus kita katakan di pagi itu. Seperti good morning, breakfast, banyak. Permisi yang disebut excuse me. Yang perlu pertama kali di sini adalah excuse me, permisi. Di mana-mana kita lakukan namanya excuse me selalu. Excuse me sir, excuse me friend, excuse me, itu banyak lagi yang lainnya. Excuse me itu arti permisi. Excuse me friend, may I have your money? May I follow your book? May I follow your friend? Like this. Oke, kita kembali ke kata dasar yang kita harus mulai. Pertama kali yang kita ucapkan dari pagi. Misalnya wake up. Wake up tadi ya. Anda bisa catat di dalam buku Anda, kata dasar wake up artinya bangun. Kita lanjutkan. Bangun, ini sudah siang. Wake up, it is too late. Dan yang kedua, excuse me, permisi. Bagaimana bentuk tulisannya? Tidak usah dipertanyakan bentuk tulisannya dulu, karena antara tulisan dengan bahasa Inggris itu jauh beda. Jika kita menghafal ucapannya sama tulisannya, kita akan mempunyai dua beban menghafal. Dua beban menghafal. Kenapa? Kita harus ingat ucapannya dan kita harus ingat tulisannya. Apa tulisannya tak penting? Itu sangat penting, tapi nanti bisa setelah kita berbahasa. Itu akan tercantum sendiri nanti setelah kita berbahasa, itu akan datang sendiri. Sama seperti anak kecil yang kita ajari bahasa. Anak kecil 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun udah pintar bahasa. Kenapa? Yang diajari mamanya, mama, bapak, makan, itu bisa. Tapi jangan tanya bagaimana bentuk tulisannya nak.
dia pasti akan bingung. Nah itulah ibaratnya ini kan sekarang kita sedang dari nol, berarti kita harus mempelajari dari nol. Yang sering diucapkan setiap hari dari bangun tidur itu seperti selamat pagi, apa yang kamu kerjakan, minta uang. Dan tidak harus kita menghafal setiap hari 5 kata. Itu tak penting, tapi itu nanti ketemu pas setelah kita bisa berbahasa. Dan tidak mungkin turis itu menanyakan kita, misalnya kita hafalkan 1, mata, eye. Misalnya kita bilang sama turis, excuse me, permisi pak. Turis itu bertanya, what writing excuse me? Tak mungkin. Bagaimana tuh bentuk tulisannya sama excuse me? Itu tak mungkin. Bisa kita tengok kayak di pantai banyak kali guide-guide yang pintar kalau kita tengok, dan mereka belum tentu bisa tulisannya, tapi bukan semua ya, belum tentu bisa tulisannya. Tapi kalau kita lihat mereka berbahasanya sangat jago. Kayak anak-anak jual di pantai, ada pisang, ada nanas, dia tuh pintar berbahasa. Pineapple katanya. Tapi dia belum tahu bentuk tulisan bagaimana. Nah, itulah yang kita harus bahas sekarang ini. Dan sekarang ini hanya sekedar kata pengantar atau sekedar pemberitahuan bahwa bagaimana berbahasa Inggris itu tidak sesulit apa yang dibayangkan atau dipikirkan. Karena bahasa Inggris untuk berbicara itu tidak terpaku sama grammar. Kalau kita pakai grammar, bisa-bisa kita tidak bisa berbicara. Grammar itu karena diterapkan lama di sekolah untuk memang sebagai pelajaran di sekolah, memang diterapkan kurikulum pemerintah. Tapi kalau untuk sekedar berbahasa seperti ini, principle of the tourist, you understand, yes. Principle of the tourist, you understand, me understand, yes, okay. Kamu mengerti, saya mengerti, yes, okay. Like that, seperti itu. Makanya sekarang saya kasih dasar dulu. Pelajaran yang pertama sekarang ada wake up, seperti tadi, wake up, it is too late. Bangun, ini sudah siang. Dan excuse me, permisi. Nah, dan apa yang Anda kerjakan? Itu kan sering ya. Sedang apa atau apa yang Anda kerjakan? What are you doing? What are you doing? Ya. What are you doing? Apa yang sedang Anda kerjakan atau sedang apa? Dan good morning, selamat pagi. Dan juga apa yang bisa saya bantu, kan sering seperti itu. Apa yang bisa saya bantu? What can I do for you? Di dalam bahasa Inggris turis loh ya. For, kita bilang ya, for itu untuk. Kalau bahasa turisnya R-nya hilang, for you, for me, for my friend, I like that. Sama seperti kita mengucapkan air. Air itu kalau kita mengucapkan kan water. Kalau diucapkan sama orang tulis itu water. Maka sering kita dengar kalau turis mengatakan air kepada kita, dia bilang water, kadang kita tidak ngerti, padahal kita sudah tahu itu yang dimaksud air, tapi kita tidak tahu bagaimana pengucapannya. Nah, disinilah sekarang saya akan bahas pentingnya pengucapan. Dan masalah oh my god itu sering kita dengar, dan itu jangan kita permasalahkan, karena di dalam bahasa Inggris ada yang disebut British English sama American English, dan nanti itu kita bahas belakangan lah itu ya. Yang penting jangan takut mengucapkan meskipun salah. Di dalam bahasa Inggris itu jangan takut salah, kayak orang gila lah, jangan takut salah untuk mengucapannya. Karena kesalahannya itu bisa diperbaiki sendiri sama lawan kita bicara, atau memang dari pengalaman kita sehari-hari. Nah, disitulah. Yang penting diingat tadi, berapa pelajaran yang tadi yang sedikit itu aja, sekadar untuk mengenal. Ini adalah termasuk kata pengantar, dan ini termasuk kita bikin untuk lesson yang pertama, pelajaran yang pertama. Dan untuk melanjutkan nanti bisa kita ke pelajaran selanjutnya. Nah, ini ada artinya bagaimana cara bercakap dan apa pentingnya bahasa ini, apa kata-kata ini, ada yang disebut idiom dan sebagainya. Dan insya Allah kalau Anda memang ikuti pelajaran terus bahasa Inggrisnya, Anda bisa berbahasa Inggris saja dalam 3 bulan bisa Anda bercakap sama kawan Anda sendiri. Kalau belum bercakap sama orang atau belum bisa bercakap sama turis, bisa saja kita berbicara sama turis
Dan nanti turis itu bisa memperbaiki kata-kata kita mana yang agak keliru dan salah. Banyak kata-kata yang memang yang kita tidak tahu artinya, kita tahu maksud dia tapi pengucapannya salah. Oke, mungkin karena hari ini sekedar kata pengantar dan mempermaklumkan saja. Sampai di sini dulu. Sampai lanjut ke lesson yang kedua. Oke, assalamualaikum.